Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas tentang terjadinya reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Di video kali ini kita akan membahas di bidang politik dan ekonomi saja ya. Mari kita simak videonya. Perkembangan ekonomi dan politik pasca reformasi di masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada pidato pertamanya usai ditetapkan sebagai presiden, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. B.J. Habibie kemudian membentuk sebuah kabinet yang dinamakan dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. B.J. Habibie membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas atau mantan anggota DPR yang dipenjara karena yang telah mengkritik Presiden Soekarno, dan Muchtar Patbahan atau pemicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Adapun upaya politik yang dilakukan Presiden B.J. Habibie sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan pers. Yang kedua, mengubah pola otonomi daerah yang sentralistik ke arah yang lebih demokratis. Yang ketiga, pembebasan tahanan politik. Yang keempat, gelar pahlawan reformasi kepada korban Trisakti. Yang kelima, penghapusan dwifungsi ABRI. Dalam reformasi bidang ekonomi, menyelesaikan krisis moneter dan melakukan perbaikan ekonomi Indonesia. B.J. Habibie melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga di bawah 10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri. Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Namun, rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir jabatan Habibie. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau bisa disebut juga dengan Gus Dur, Sidang Umum MPR tanggal 20 Oktober 1999 berhasil mengambil keputusan memilih dan menetapkan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden B.J. Habibie. Presiden Gus Dur didampingin Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri bekerja sama membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Presiden Gus Dur melakukan pembagian kekuasaan dengan Wakil Presiden. Tugas tersebut antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, menyusun program dan agenda kerja kabinet. Yang kedua, menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memimpin sidang kabinet.
Yang keempat, menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon 1. Pada masa ini telah dibentuk Dewan Ekonomi Nasional atau bisa disebut dengan DEN, dan selanjutnya MPR mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Yang selanjutnya pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dalam sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001, MPR mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di reformasi bidang ekonomi pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Di sisi lain, berbagai pencapaian tersebut juga tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ternyata masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati karena pembayaran utang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru. Kemudian desentralisasi politik dan keuangan. Sejalan dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara aktif mengeluarkan beberapa undang-undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus memberikan pedoman dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan saat undang-undang tersebut dilakukan. Pemerintahan Presiden Megawati di tahun terakhir masa pemerintahannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang memuat antara lain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep ekonomi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Berikutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut dengan sebutan SBY. Presiden SBY adalah presiden pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada reformasi di bidang politik selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004 sampai 2009, sistem perpartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. Di bidang ekonomi pula, kebijakan yang dilakukan SBY adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, SBY mendapat masalah dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang inspektor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Yang terakhir pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Joko Widodo memulai masa kepresidennya dengan membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menggagas program yang disebut dengan program Nawacita, yang merupakan 9 program yang mencakup semua visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Yusuf Kala. Pada periode kedua, Presiden Joko Widodo menjabat bersama Wakil Presiden pada tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang. Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan disumbangkan dengan harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak kepenguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial. Di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini. Di antaranya adalah melakukan jalan tol Trans Sumatera, tol Solo Kertosono, Pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal truk Lamong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di depan Joko Widodo dalam pembukaan Forum Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik atau APEC di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dengan videonya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.